Halo teman-teman, gue Ara. Jadi di video kali ini gue mau sharing video pembelajaran tentang mata kuliah riset operasi materi bagian assignment problem. Sebelum itu gue mau minta maaf kalau misalkan apa yang gue jelaskan itu masih banyak kurangnya atau bahkan gue salah dalam menjelaskan. Ya dikarenakan wawasan gue yang belum luas dan pemahaman gue juga yang belum terlalu dalam gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah lebih jago dari gue, entah itu di materi ataupun tentang kontennya gitu ya, tentang videonya gini, dengan senang hati gue bakal nerima kritikan dan saran dari kalian. Silahkan bisa langsung send di DM Instagram gue ataupun di email gue, ataupun mau chat gue di WhatsApp bagi yang punya WhatsApp gue, ataupun langsung send teks di kolom komentar gitu ya teman-teman. Dan bagi kalian yang masih belajar juga, gue senang banget kalau misalkan video gue ini bisa bermanfaat buat kalian kayak gitu. Dan apa yang gue jelaskan di sini pun belum terlalu luas ya, karena ini baru pemahaman aku dan baru sesuai dengan apa yang gue dapetin dari dosen gue di kelas. Gue belum terlalu banyak mencari di referensi lain ya. Jadi kalau misalkan masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja masuk ke materinya, assignment problem. Sebelum masuk ke assignment materi yang lebih jauhnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih itu assignment problem itu? Kalau kita artikan, kalau kita tafsirkan ke bahasa Indonesia, assignment problem itu kan assignment apa sih? Assignment itu kan penugasan. Assignment itu penugasan teman-teman. Kalau problem, masalah. Jadi intinya apa? Ya masalah penugasan, kan? Masalah penugasan yang kayak gimana, Ra? Oke, gue jelasin. Nih, udah gue tulisin secara sederhananya ya. Sederhananya, assignment problem adalah masalah dalam pendelegasian sebuah tugas atau job atau assignment ke sejumlah penerima tugas. Si penerima tugas yang dimaksud di sini adalah kayak pekerja, karyawan, atau yang lainnya. Terus sistem yang digunakan itu adalah one to one. Sistem one to one itu sistem yang kayak gimana, Ra? Ya sistem satu untuk satu lah, sesuai dengan artinya. One to one itu kan satu untuk satu. Satu untuk satu gimana? Kembali lagi nih ke definisi yang tadi. Masalah, assignment problem itu adalah masalah dalam pendelegasian sebuah tugas ke sejumlah penerima tugas. Jadi satu tugas untuk satu pekerja gitu kan. Pekerja itu kan si penerima tugasnya. Atau bisa dibalik, satu pekerja untuk satu tugas gitu, teman-teman. Itu sebenarnya tujuan kayak gitu tuh apa sih ya? Apa sih, Ra? Sorry. Tujuannya ya ini, untuk mengoptimalkan biaya. Yang pertama, mengoptimalkan biaya. Biaya apa? Gitu. Oke, karena ini adalah materi untuk teknik industri, yaitu riset operasi. Jadi kita ambil gambaran perusahaan deh. Kita lagi di perusahaan nih. Kita di bagian tim manajer gitu ya. Ketika kita mau memproduksi suatu barang, kita kan butuh yang namanya pekerja. Kita butuh yang namanya pekerja kan. Aduh, ini gimana sih? Kita butuh yang namanya pekerja. Untuk apa? Untuk kita kasih tugas lah. Misal kita mau produksi roti nih, otomatis kan kita butuh banyak pekerja tuh. Ada yang bagian pengolahan bahan, ada yang bagian pengolahan bahan, ada yang bagian apa sih ya, kayak nyetak mungkin ya, gue nggak tahu juga sih kalau di toko roti pabrik roti gimana. Dan pengemasan gitu kan, bagian yang ngemasin produknya gitu. Kita kan butuh pekerja-pekerja itu. Nah, kita otomatis nyari nih, siapa sih orang-orang yang andal di bagian pengolahan bahan, yang andal di sini, yang andal di pengemasan itu siapa aja gitu kan. Kita kan pasti nyari itu. Dan misal kita dapat banyak pilihan nih, kita punya si A, B, C gitu. Oh, ternyata si A, B, C tuh sama-sama jago di sini nih.
sama-sama jago di pengolahan bahan ya, tapi gue cuma butuh satu doang. Kira-kira siapa ya yang pantas? Nah, dengan adanya dengan kalian belajar assignment problem itu, nanti kalian bisa si assignment problem itu akan membantu kalian untuk memecahkan masalah-masalah seperti ini, teman-teman. Itulah gambarannya ya. Jadi tujuan yang pertama itu adalah mengoptimalkan biaya. Kenapa biaya? Karena kan tadi kalau misalkan mau mempekerjakan orang, kita pasti kan nyari tahu tuh, kira-kira si A ini kalau misalkan gue taruh di pengolahan produk, kira-kira dia tuh biayanya berapa ya, yang pas buat ngegaji dia berapa ya, si B berapa, si C berapa gitu ya. Oh ternyata si C lebih murah nih, berarti kan gue lebih enak milih yang si C kan, kayak gitu. Tapi emang iya si C itu yang pas gue pilih karena dia murah. It's belum tentu. Di assignment problem itu nanti juga tidak hanya membantu kalian memecahkan itu. Dengan adanya assignment problem, kalian akan dibantu juga untuk membuktikan apakah pilihan-pilihan kalian itu sudah benar-benar tepat atau belum gitu. Dengan tujuan untuk ya gimana caranya biar kalian milih pekerjanya itu gak asal-asalan. Biar apa? Biar duit yang buat ngegaji mereka itu gak mubazir gitu loh. Pilih yang A, udah tahu si A mahal, milih aja si A, padahal si ABC tuh sama-sama kuliah kerjanya bagus gitu kan. Dengan itulah tujuannya tuh untuk mengoptimalkan biaya. Yang kedua yaitu memaksimalkan profit, teman-teman. Kenapa memaksimalkan profit? Ya karena kan tadi itu tujuan yang pertama mengoptimalkan biaya produksi misal, atau biaya transportasi gitu. Dengan kalian bisa milih yang murah, otomatis kan duit kalian ada lebihnya tuh. Kalau pengeluaran kalian itu kurang, otomatis profit kalian kan naik, iya kan? Pengeluarannya kurang, profit kalian jadi naik, gitu, keuntungan kalian naik. Jadi tujuannya itu dua, teman-teman. Paham nggak? Paham lah ya. Kalau misalkan masih bingung, boleh kok nanti ditanyain. Oke, langsung aja. Gue kasih contoh lagi nih. Misal, kalian dihadapkan dengan suatu masalah. Kalian lagi ada proyek ngerjain lukisan. Otomatis kan kalian bingung. Aduh, dengan gue ngerjain lukisan, kira-kira siapa ya? Kira-kira orang yang bisa ngebantuin gue buat ngehasilin lukisan yang biar gue bisa jual lagi. Otomatis kalian butuh orang yang andal di bidang melukis gitu ya. Siapa ya? Pasti pelukis lah. Kalian nyari nih pelukis di seluruh dunia, pelukis yang top gitu kan, yang udah berkelas gitu. Oh, kalian dapat nih ada 2 pelukis A dan pelukis B. Ternyata si pelukis A sama pelukis B itu mereka sama-sama udah berkelas lah, udah mancanegara gitu kan ya hasilnya tuh. Lukisannya tuh udah nggak bisa diragukan lagi gitu, udah top banget, udah mantep gitu kan, sama-sama udah mantep. Terus kalian jadi bingung, waduh gue nggak mungkin milih dua-duanya, gue harus milih salah satu nih, kira-kira siapa ya? Terus kalian mikir lagi, karena lukisannya nanti bakal gue jual lagi kan, otomatis gue harus nyari lukisan yang murah. Berarti gue harus nyari nih, kira-kira kalau gue pakai si pelukis A, biayanya berapa ya? Oh ternyata biaya satu lukisannya si pelukis A itu 1 miliar. Terus yang di pelukis B itu berapa ya? Oh ternyata cuma 0,5 miliar. Logikanya kan simpel ya teman-teman. Kenapa kalian harus milih yang mahal, sedangkan kalian punya pilihan pilih yang lebih murah dengan kualitas yang sama gitu? Pasti kan kalian lebih milih yang murah gitu kan. Biar kalian apa? Biar kalian tuh pengeluaran kalian tuh dikit. Biar apa? Nanti lukisannya dijual, kalian masih punya keuntungan. Beda kalau kalian milih pelukis A. Kalau kalian milih pelukis A dengan harga 1M, lu bisa dapetin 2 lukisan dari pelukis B. Iya gak sih? Iya kan? Jadi yang mending milih yang murah. Terus emang udah bener ya keputusan kita milih pelukis B itu emang udah bener gitu kan. Nah, dengan adanya materi assignment problem itu nanti kalian bisa belajar
gimana sih cara memecahkan masalah-masalah yang kayak gini dan membuktikan pemecahan kalian pilihan-pilihan kalian itu benar apa enggak gitu. Jadi tidak hanya asal memilih, tapi kalian juga bisa membuktikan bahwa pilihan kalian itu benar-benar tepat kayak gitu teman-teman. Iyalah, semuanya butuh bukti ya. Cinta aja kalian butuh bukti nih ke doi kalian. Kamu cinta gak sih? Cinta, mana buktinya? Kan kayak gitu. Di sini juga apalagi masalah-masalah kompleks yang kayak gini ya, kalian juga harus punya buktinya, jangan asal cap cip cup doang gitu kan. Terus penyelesaiannya tuh gimana? Nah ini ada problem. Ini ada contoh studi kasusnya. Jadi nanti kalau misalkan di materi assignment problem itu kalian bakal sering menemukan studi kasus yang modelannya tabel-tabel kayak matriks kayak gini guys. Itu tabel gimana sih? Kok ada kolom pekerja, ada kolom job, terus ada angkanya 1, 2, 3, 4, itu maksudnya apa sih? Nah, gue jelasin ya. Nih, di kolom pekerja ini ada A, B, C, D. Itu maksudnya apa? Ini kita punya 4 pekerja teman-teman. Ada pekerja A, ada pekerja B, ada pekerja C, ada pekerja D. Terus yang ini tuh apa? Yang bagian job. Kemudian untuk yang bagian job, itu adalah kita punya proyeknya. Job itu kan tugas ya, anggap aja itu kayak proyek gitu. Kita punya proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4. Kayak gitu. Kita ada 4 job atau 4 proyek. Kita juga punya 4 pekerja atau karyawan gitu kan, untuk menyelesaikan proyek-proyek kita. Tadi kan karena sistemnya itu one to one, jadi kita harus mempelajari ini. Ada 4 job ya untuk 4 pekerja. Jadi masing-masing nanti bakal dapat 1 pekerjaan gitu teman-teman. Si pekerja itu nggak akan multitasking gitu ya. Jadi bakal adil nih. Nah gimana nih caranya biar gue terus, sebelumnya ini gue belum jelasin yang bagian bawahnya. Terus bagian yang 10, 6, 8, 12, 8, 13, 7, 10, 5, 9, 7, 9, 9, 12, 11, 10 itu apa sih gitu kan. Pasti kan pada bingung. Itu ternyata biayanya teman-teman. Mereka tuh biayanya. Jadi kayak gini. Kalau misalkan kita mempekerjakan si A untuk proyek 1, kita bakal menggaji si A dengan biaya 10. Kalau kita mempekerjakan si A di proyek kedua, kita bakal menggaji si A 6. Begitu seterusnya, sama dengan yang B. Kalau kita mempekerjakan yang B di proyek yang ketiga, misal ya, di proyek ketiga, kita bakal menggaji B dengan biaya 7. Kita mempekerjakan pekerja C di proyek yang keempat, kita ternyata bakal menggaji 9 gitu. Nah tujuannya yang akan kita lakukan setelah ini itu adalah memilih siapa kira-kira yang bakal menyelesaikan proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4. Kira-kira siapa sih yang bisa ngerjain itu? Di proyek 1 siapa, proyek 2 siapa, proyek 3 siapa, proyek 4 siapa. Dan tentunya kita harus menentukan pekerjanya itu sesuai dengan tujuan kita tadi, mengoptimalkan biaya. Di proyek 1 kira-kira yang lebih murah siapa sih? Oh, ternyata ada pekerja C. Ternyata pekerja C itu dengan kita mempekerjakan pekerja C di proyek 1, kita cuma akan mengeluarkan biaya 5 untuk menggaji si C. Terus proyek 2 kira-kira siapa ya? Oh, ternyata ada pekerja A. Pekerja itu cuma 6. Kita cuma bakal ngegaji pekerja A di proyek 2 itu 6. Berarti murah kan dibanding dengan mempekerjakan B, C, D itu ada 13, 9, 12. Yang paling kecil kan 6 nih. Terus di proyek 3 kira-kira siapa ya? Oh, ternyata ada ada 2, ternyata ada 2 pilihan. Ada B ataupun C. Terus di proyek 4 ternyata ada ini. Ada yang paling kecil itu proyek si pekerja C gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan kita milih proyek 1 dikerjain C, proyek 2 dikerjain A, terus di proyek 3 sama 4 juga C dapat gitu. Terus tadi kan sistemnya one to one. Kalau kayak gitu kan berarti ininya nggak valid dong.
penyelesaiannya nanti. Nanti jadinya si C multitasking, ya nggak bisa dong. Terus gimana ya caranya biar keempat pekerja ini adil gitu, dapat satu-satu pekerjaan? Caranya gimana ya? Terus gimana ya biar caranya kita tuh bisa menyelesaikan keempat proyek dengan biaya yang optimal dan tujuannya untuk memaksimalkan profit kita gitu. Gimana ya caranya? Nah, selanjutnya bakal gue jelasin nih. Itulah manfaatnya assignment problem, teman-teman. Terus gimana nih, Ra, cara nyelesain semua itu? Ada namanya Hungarian metode Hungarian. Itu gimana nih caranya? Ada banyak langkah-langkahnya, teman-teman. Langkah-langkah yang gimana, Ra? Nih, gue jelasin. Jadi di Hungarian metode itu ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan tadi. Itu kan tadi kayak ternyata ditemukan kalau kita cuma cap-cup kayak gitu, ternyata ditemukan si C tuh jadinya multitasking. Bisa ngerjain proyek 1, bisa ngerjain proyek 3, bisa ngerjain proyek keempat. Terus yang nggak dapat proyek gimana dong? Kan nggak adil. Terus proyek kita bakal dikerjain cuma satu orang kan? Nanti jadinya nggak bagus dong, nggak fair gitu kan? Hasilnya nggak istilahnya apa ya? Nggak maksimal gitu kan ya hasilnya, karena yang ngerjain cuma satu orang. Terus gimana nih biar kita bisa membagi-bagi itu dengan adil untuk keempat pekerja kita? Caranya gini, teman-teman. Langkah pertama kita baca nih. Mencari elemen biaya terkecil pada tiap-tiap baris biaya. Baris-baris kan ini ya. Ini kan namanya baris. Baris-baris biaya berarti ini. 10, 6, 8, 12 itu baris pertama. Mencari elemen biaya terkecil. Di baris pertama, biaya terkecilnya itu ada apa? Ada berapa aja? Oke, ini gue copy dulu ya di sini, teman-teman. Gue copy dulu di sini. Di baris pertama biaya paling kecil berapa? Oh, ada ini. Ternyata 6. Terus di baris kedua ada 7. Di baris ketiga ada 5. Di baris keempat ada 9. Terus udah nemu nih, Ra. Terus digimanain lagi? Nih, langkah kedua. Kurangkan seluruh elemen biaya pada tiap-tiap baris dengan masing-masing row reduction-nya. Row reduction-nya itu yang mana sih? Yang ini. Ini row reduction baris ya. Dikurangi seluruh elemen biaya pada tiap baris dengan masing-masing row reduction barisnya. Berarti gimana? 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 berapa, teman-teman? 10 dikurangi 6 ya 4. Terus 6 dikurangi 6 0. 8 dikurangi 6 2. 12 dikurangi 6 6 lah. Terus yang B, baris yang B, 8 dikurangi 7. 8 dikurangi 7 berapa? 1. 13 dikurangi 7 6. Terus 7 dikurangi 7 0. 10 dikurangi 7 3. Terus yang baris ketiga ada 5. 5 dikurangi 5 0. Terus 9 dikurangi 5 4. 7 dikurangi 5 2. 9 dikurangi 5 4. Kemudian yang D ada 9 dikurangi 9 berapa? 0. 12 dikurangi 9 3. Terus 11 dikurangi 9 2. Terus 10 dikurangi 9 1. Wah, kita udah menyelesaikan 2 langkah, teman-teman. Terus gimana lagi nih, Ra? Ada langkah ketiga lagi nih. Mencari elemen biaya terkecil pada tiap-tiap kolom. Oh, tadi disuruh nyari elemen biaya terkecil dari masing-masing baris. Kemudian udah itu dikurangin. Setelah dapat hasilnya, kita harus mencari elemen biaya terkecil pada tiap-tiap kolom. Tadi baris, sekarang kolom gitu ya, teman-teman. Kita tinggal copyin dulu di sini. Kita tinggal nyari elemen biaya terkecil di masing-masing kolom. Kolom 1 nih. Ini kan kolom kan ke bawah ya. Kolom 1. Di kolom 1 elemen biaya terkecilnya berapa? 0. Terus yang di kolom 2 0 juga. Kolom 3 0 juga. Kolom 4 1. Oh, kok ada 0 0 0 1?
Jadi gini teman-teman, tujuannya dari langkah 1, 2, dari yang tadi langkah-langkah udah ini kan, tujuannya kita itu mencari nolnya gitu. Dari tiap-tiap kolom, tiap-tiap baris gitu. Kita harus nyari nol kira-kira. Nah, dengan adanya nol itu kita kan jadi tahu nih, kira-kira siapa yang pantas untuk dapat pekerjaan 1, 2, ataupun 3, ataupun 4 gitu. Kenapa nol? Yaitu tujuannya kita bisa mencari total peluang biayanya gitu. Terus udah dapat langkah ketiga, udah dapat hasil nih, ada 0,001. Terus diapain lagi? Kurangkan seluruh elemen biaya pada tiap-tiap kolom dengan masing-masing row reduction kolomnya. Oh, sama aja berarti kayak langkah 1 dan 2 ya. Setelah dapetin row reduction baris, kita langsung baris-barisnya tuh dikurangi dengan row reductionnya. Terus langkah yang ini kita udah nemuin row reduction kolomnya, kita harus mengkurangkan elemen-elemen dalam kolomnya, elemen-elemen di kolomnya dengan row reduction kolomnya gitu. Berarti berapa? 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 0. 4 dikurangi 0, 0. 1 dikurangi 0. 4 dikurangi 0, 4. Oh, berarti yang 0 ini tinggal kita copy aja teman-teman. Karena kan udah pasti sama ya, hasilnya nggak bakal berubah. Sama aja dikurangi 0. Ini. Hasilnya sama aja. Berarti sisa ini, yang ini kan reduksinya 1. 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1, 5. 3 dikurangi 1, 2. 4 dikurangi 1, 3. 1 dikurangi 1, 0. Oh, kita udah nemu ini nih. Kita udah nemu hasil untuk langkah keempat. Kita udah masing-masing job itu udah punya nolnya loh. Terus gimana nih? Langsung masuk ke langkah kelima. Menutup seluruh elemen yang bernilai 0 menggunakan jumlah minimum garis horizontal maupun vertikal. Itu maksudnya gimana, Ra? Oh, ada catatannya nih. Garis berfungsi untuk membuktikan apakah hasil yang diperoleh pada langkah sebelumnya sudah optimal atau belum, kayak gitu. Syarat optimalnya apa? Syarat optimalnya adalah jumlah garis sama dengan N. Dan N itu adalah jumlah kolom dan baris. Berarti kita harus buat garis. Kalau jumlah garisnya udah sesuai dengan N-nya, itu berarti hasil kita udah finish gitu. Gitu ya? Berarti N-nya berapa sih? N-nya itu kan jumlah kolom dan baris. Jumlah kolomnya 4, barisnya 4 juga. Berarti N-nya 4, teman-teman. N-nya 4. Kemudian kita tinggal buat garisnya aja. Gimana sih cara buat garisnya? Oke, gue screenshot dulu ya tabelnya. Gue screenshot dulu tabelnya, teman-teman. Mau gue add di Jamboard. Soalnya gue bingung buat buat garis-garis di situ tuh gimana. Nah, kita kan masuk langkah ke 5 ya, nambahin garis. Kira-kira ada berapa garis minimal yang bisa kita buat nih? Cara buat garisnya juga gimana sih, Ra? Gue gak ngerti gitu kan. Buatinnya pakai garis biru deh, terserah mau garis warna apa gitu. Yang penting bentuknya itu horizontal maupun vertikal. Buat apa? Buat nutupin si 0-0-nya ini. Gimana caranya? N kita itu tadi kan 4 ya. Syaratnya kalau misalkan garisnya jumlahnya tuh 4, berarti itu udah optimal. Coba kita buatin. Kita bisa nggak bikin berapa garis ya? Berarti bisa ke sini 1, ke sini 1, nutupin 0-nya ini. Sini 1, sini 1. Udah ketutup semua kan 0-nya. Nah, kalau udah ketutup kayak gini, kita hitung nih ada berapa garisnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Nah, berarti udah sama dengan N dong. Garisnya udah sama dengan N. Berarti udah optimal ya, Ra? Iya, udah optimal. Tapi tunggu, ini kita sebenarnya masih bisa pakai
kurang dari ini nggak sih? Enggak ya? Kan 1, 2, 3, 4. Oh iya, cuma bisanya 4. N-nya 4, udah sama dengan nih. Udah sama dengan N. Berarti udah optimal. Terus kalau udah kayak gini gimana, Ra? Kalau udah kayak gini, kalau garisnya itu udah optimal, kita baca lagi di tadi itu. Kita baca lagi syaratnya. Apabila jumlah garis mencapai N atau sama dengan N, maka hasil dianggap optimal dan penyelesaian kasus selesai. Jika belum mencapai N, maka harus dilakukan pengurangan hingga mencapai total biaya. Karena ini sudah Karena ini sudah mencapai N, berarti kan udah finish ya. Sekarang tinggal apa nih? Ya udah tinggal mencari kesimpulan aja. Kesimpulannya adalah kita kasih ini lagi. Kita balik lagi ke sini. Kita tinggal mencari kira-kira siapa aja sih yang pas untuk yang pas untuk mendapatkan proyek 1, 2, 3 atau 4. Kita tinggal menentukan aja. Kan di sini. Kira-kira siapa ya? Kan ini udah ada 00-nya nih. Pilih gimana cara nentuinnya nih biar adil. Oh ternyata si C sama D itu sama-sama bisa ngerjain proyek 1. Terus kira-kira siapa ya yang pas gitu? Kita pilih lagi nih. Oh proyek 4 ternyata cuma bisa dikerjakan sama si D. Berarti ya udah, proyek 4 kita kasih aja ke si D. Kita tandain pakai warna hijau. Oke. Terus proyek ketiga cuma bisa dikerjain sama siapa? Sama si B. Kita kasih tanda warna hijau. Terus proyek 2 cuma bisa dikerjain sama siapa? Sama si A. Kita kasih tanda lagi warna hijau. Berarti yang belum kebagian proyek berarti kan si C. Si C bisa ngerjain proyek 1. Ya udah proyek 1 dikerjain aja sama si C. Gitu teman-teman. Nah, jadi inilah kesimpulannya. Hasil akhirnya. Oh, berarti proyek 1 nanti dikerjakan sama si C. Proyek 2 dikerjain sama si A. Proyek 3 dikerjain sama si B. Dan proyek 4 dikerjain sama si D. Kayak gitu teman-teman. Terus ini belum selesai. Kita harus menghitung total cost-nya. Cost itu apa sih? Ya total biayanya yang nanti bakal kita keluarin buat menggaji keempat karyawan kita. Kita lihat lagi nih ke atas biayanya sebelumnya. Si A apa aja tadi? Proyek 1 dikerjain si C. Si C biayanya berapa sih? Kita buatin tabel baru lagi aja ya. Di sini ada pekerja. Kalau gue kasih judul dulu TC atau total cost gitu ya, TC-nya. Terus gue kasih di sini. Aduh, minggir ini bola-bola apa sih ini? Pekerja di sini jobnya, di sini costnya. Kemudian di sini ada pekerja A, pekerja B, pekerja C, pekerja D. Jobnya si A ngerjain mana tadi? Si A ngerjain mana? Si A ngerjain proyek 2. Yang ngerjain proyek ke 2. B ngerjain proyek ke 3. 3. Si C ngerjain proyek ke nih, si C ngerjain proyek 1. Si C ngerjain proyek 1. Si D ngerjain proyek 4. Nih, si D ngerjain proyek 4. Proyek 4. Terus cost tulisannya gimana sih? Cost ya kayak gini. B
biayanya berapa kalau si A ngerjain. Si A kalau ngerjain proyek yang kedua itu biayanya berapa? Oh 6 ternyata, biayanya 6. Terus si B kalau ngerjain proyek 3 biayanya berapa? 7. Tulis 7. Si C kalau mengerjain proyek 1 bayarnya berapa? Oh 5 ternyata. Si D kalau ngerjain proyek yang keempat biayanya berapa? Oh 10. Udah, tinggal kita hitung. Kita kasih di sini total cost. Di mana lagi? Hurufnya kemana anjir? Nggak mau sih. Kita hitung aja totalnya. 6. Totalnya di sini lah ya. 6 ditambah 7 berapa? 6 tambah 7 13. 13 ditambah 5 18. 18 ditambah 10 28. Oh, total cost-nya itu ternyata 8. Kita kasih tanda teman-teman. Total cost-nya adalah 8. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi nanti hasil akhirnya yang ini, tabel yang ini sama TC-nya. Jangan lupa. Kita buat tabelnya dulu. Salah. Benar. TC-nya. Jangan lupa dirapiin. Total cost. Nah, total cost ini adalah 8 teman-teman. Itu hasil akhirnya ya. Oke, kayak gitu aja caranya, simpel kan? Jadi kalau ada dapat studi kasus kayak gini itu jangan hanya emang sih kita nyari pekerja-pekerja yang gajinya murah untuk mengerjakan proyek-proyek kita. Tapi jangan asal cap-cip-cup, ternyata ada penyelesaiannya. Contohnya kayak gini nih. Ternyata si B sama C bisa ngerjain proyek ketiga sama-sama ngerjain proyek kita, kan kita bingung. Kira-kira milih siapa yang biar hasilnya tuh benar-benar konkret gitu loh. Jangan hanya asal cap-cip-cup. Kita tuh kerjanya di industri butuh banyak analisis gitu ya. Jangan hanya cap-cip-cup, kita butuh data yang konkret, yang jelas gitu. Ternyata yang ngerjain proyek ketiga itu B yang lebih bagus, yang lebih yang lebih apa ya istilahnya, ya sesuai dengan apa yang kita hitung gitu dah, kayak gitu. Ini nggak boleh asal cap-cip ya teman-teman. Dengan materi assignment problem itu kalian bisa mempelajari ini semua. Simpel kan, nggak perlu mikir yang rumit-rumit banget. Itu aja sih, nanti bakal kalian belajar. Oke, sekian dari gua, thank you, bye bye. Jangan lupa belajar biar pinter.